ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Sebagaimana kami juga sudah jelaskan, ini bukan gugatan dari orang yang tidak waras. Sebab orang yang dalam pengampuan, orang yang tidak cakap hukum, itu tidak bisa mengajukan gugatan dan tidak akan diterima. Dia tidak bisa tekan kuasa. Kenapa kami ambil gugatan? Karena ini masalah yang penting, bukan sebagaimana disampaikan oleh Saudara Dini Purwono, ini gugatan ngeprank. Bukan, ini penting sekali. Karena isunya isu yang sangat berkaitan dengan legalitas seorang presiden, dan kami justru ingin membersihkan presiden dari praduga ijazahnya palsu melalui apa? Melalui proses hukum. Kalau nanti hakim menyatakan menolak, berarti presiden bisa bersih. Dan kami minta klien kami ini tidak boleh lagi bicara di sosial media kalau nanti sudah ada putusan. Yang menjadi masalah adalah ya bisa nggak atau bagaimana supaya hakim itu berani menghadirkan ini, ya, karena ini adalah tuntutan pihak penggugat terhadap pihak yang tergugat itu. Dan dalam persidangan ini dikatakan ini adalah resmi peristiwa hukum, di mana kita semua dianggap sudah tahu. Satu hal yang perlu diingatkan bahwa ini persoalan personal pribadi Jokowi. Nah, kebetulan pribadi Jokowi ini menjadi presiden dan menggunakan ya ijazah yang diduga palsu itu. Saat pengunjung sidang gugatan ijazah Jokowi intervensi majelis hakim, ada upaya intervensi yang dilakukan pihak tak dikenal dalam sidang perkara dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Meski ruang sidang sesak dengan penonton, tapi sidang berlangsung cukup kondusif. Upaya intervensi terjadi ketika majelis hakim tengah membahas penundaan sidang. Saat itu, Hakim Ketua Heneng Pujadi sedang meminta persetujuan pihak penggugat dan tergugat terkait jadwal sidang selanjutnya. Tiba-tiba seorang pria dari bangku penonton sidang berdiri dan meminta waktu pada majelis hakim. Hakim Heneng mulanya tak menggubris pernyataan itu, kemudian pihak tak dikenal kembali meminta waktu. Majelis hakim pun bereaksi dan menegaskan bahwa selain kuasa hukum kedua belah pihak, tak ada yang berhak menyampaikan pendapat dalam persidangan. Majelis hakim tetap tak memberikan kesempatan pada pihak tak dikenal itu dan melanjutkan proses diskusi. Akhirnya diputuskan sidang dilanjutkan Senin 31 Oktober 2022. Alasannya berkas administratif para penggugat termasuk Jokowi tidak lengkap. Selain itu, penggugat yakni Bambang Trimulyono pun tak hadir dalam persidangan. Tak diketahui secara pasti pihak yang melakukan intervensi itu dari kubu penggugat dan tergugat. Dalam sidang perkara ini, Jokowi diduga memberikan ijazah palsu SD, SMP, dan SMA untuk memenuhi syarat pemilihan presiden 2024. Selain Jokowi, Bambang juga menggugat Komisi Pemilihan Umum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sementara itu, kuasa hukum Bambang, Egy Sujana, mengklaim kliennya tidak hadir karena ditahan di Rutan Barreskrim Polri terkait perkara dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian. Dugaan ijazah palsu ijazah Presiden Joko Widodo atau Jokowi dari Universitas Gadjah Mada kembali menjadi sorotan publik. Dugaan kepalsuan ijazah Jokowi kembali mencuat usai dapat gugatan dari Bambang Trimulyono. Diketahui Bambang ternyata merupakan penulis buku berjudul Jokowi Undercover. Dalam gugatan Bambang tersebut, Presiden Jokowi juga memalsukan ijazah saat pemilihan presiden atau Pilpres 2019 silam. Advokat Koordinator Tim Advokasi Bambang Trimulyono, Ahmad Kozinuddin, menyatakan bahwa materi muatan pada gugatan dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat memang fokus ke ijazah SD, SMP, dan SMA Jokowi yang palsu. Menurutnya, motivasi Bambang untuk menggugat ijazah Jokowi agar fakta terungkap secara terang benderang. Lebih lanjut, Ahmad menyebutkan bahwa jika memang asli, maka Jokowi dapat dengan mudah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan majelis hakim. Namun jika ijazah terbukti palsu, maka Ahmad menyebut bahwa Jokowi harus mundur dari jabatannya. Fakta gugatan ijazah Jokowi. Presiden Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2022. Ini terkait dugaan ijazah palsu yang digunakannya saat proses pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019 hingga 2024.
Gugatan tersebut diklasifikasikan sebagai perkara perbuatan melawan hukum. Adapun gugatan kepada Presiden Jokowi tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat. Sosok yang digugat Bambang tak cuma Presiden Jokowi, ternyata ada 3 orang lainnya yang juga ikut kena getah digugat penulis buku itu atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Mereka adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai tergugat 3, dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemenristek-Dikti sebagai tergugat 4. Anggota DPR dari PDIP kembali dilaporkan kasus ijazah palsu. Pimpinan Komisi 3 diminta bersikap tegas. Ketua Aksi Forum Masyarakat Peduli Politisi Bersih Muhammad Nur melaporkan kasus tindak pidana pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda kepada Ketua Komisi 3 DPR RI. Nur mengatakan pihaknya mendorong lembaga legislatif agar bersikap tegas terkait dugaan pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh Rifki Nizami sebab kasus pemalsuan ijazah tersebut belum selesai. Selain itu, pihaknya juga telah menyampaikan informasi perkembangan penanganan kasus yang telah dilakukan proses penyelidikan oleh Barreskrim Polri. Dia berharap pimpinan Komisi 3 DPR RI untuk segera bersikap tegas atas adanya dugaan pemalsuan ijazah yang pernah dilakukan oleh anggota DPR dengan menonaktifkan Rifki Nizami sebelum kasus hukumnya tuntas. Selain itu, Nur juga telah menyampaikan permasalahan hukum ini kepada pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan agar membersihkan anggota politisinya yang masih mempunyai permasalahan hukum agar diberhentikan. Untuk diketahui, kasus dugaan pemalsuan ijazah ini sebenarnya telah lama terjadi, akan tetapi karena akses masyarakat berkenaan bukti-bukti cukup sulit untuk diperoleh dan tidak berjalannya proses penegakan hukum dari aparat penegak hukum pada saat itu, mengakibatkan terlambatnya pengungkapan kasus ijazah palsu oleh Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Atas inisiatif dari masyarakat, kasus pemalsuan ijazah ini berhasil kembali dilaporkan oleh masyarakat ke Barreskrim Polri pada hari Jumat 28 Mei 2021 lalu. Perkembangan laporan di kepolisian tersebut telah dilakukan tahap klarifikasi kepada pelapor pada tanggal 21 Juni 2021 di kantor Ditipidum Barreskrim Polri. Selanjutnya telah dilaksanakan pula pengadilan keterangan para saksi. Penyidik Polri telah melakukan pemeriksaan di Banjarmasin pada 21 sampai 22 Oktober 2021 yang lalu. Semua keterangan dan para saksi telah disampaikan kepada pihak penyidik dan saksi-saksi telah menyerahkan kepada penyidik dari Polri beberapa dokumen yang berkaitan dengan fakta pemalsuan ijazah tersebut. Begitu pula dengan bukti adanya ijazah dan transkrip nilai yang diduga palsu tersebut. Universitas Gadjah Mada kembali menjadi sorotan publik. Dugaan kepalsuan ijazah Jokowi kembali mencuat usai dapat gugatan dari Bambang Trimulyono. Diketahui Bambang ternyata merupakan penulis buku berjudul Jokowi Undercover. Dalam gugatan Bambang tersebut, Presiden Jokowi juga memalsukan ijazah saat pemilihan presiden atau Pilpres 2019 silam. Advokat Koordinator Tim Advokasi Bambang Trimulyono, Ahmad Kozinuddin, menyatakan bahwa materi muatan pada gugatan dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat memang fokus ke ijazah SD, SMP, dan SMA Jokowi yang palsu. Menurutnya motivasi Bambang untuk menggugat ijazah Jokowi agar fakta terungkap secara terang benderang. Lebih lanjut, Ahmad menyebutkan bahwa jika memang asli, maka Jokowi dapat dengan mudah menunjukkan ijazah aslinya di hadapan majelis hakim. Namun jika ijazah terbukti palsu, maka Ahmad menyebut bahwa Jokowi harus mundur dari jabatannya. Fakta gugatan ijazah Jokowi. Presiden Jokowi digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2022. Ini terkait dugaan ijazah palsu yang digunakannya saat proses pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2019 hingga 2024. Gugatan tersebut diklasifikasikan sebagai perkara perbuatan melawan hukum. Adapun gugatan kepada Presiden Jokowi tersebut didaftarkan dengan nomor perkara 592/PDT-G/2022/PN Jakarta Pusat. Sosok yang digugat Bambang tak cuma Presiden Jokowi, ternyata ada 3 orang lainnya yang juga ikut kena getah digugat penulis buku itu.